Oke, nggak masalah. Yang penting besok bisa datang ya. Terima kasih. Jadi gimana? Orang bengkelnya bilang mereka nggak bisa datang malam ini. Ternyata menyenangkan juga ya. Naik taksi sama orang yang paling kita sayang. Kita bisa santai, bisa ngobrol. Saya juga bisa pegangan tangan sama orang yang paling saya cintai. Kamu gak usah khawatir ya. Kamu kok tahu aku khawatir? Kan saya bisa baca pikiran kamu. Gak deng. Apa sih yang saya nggak tahu soal kamu? Oh iya, besok saya juga udah bilang sama Tristan, dia boleh datang ke kantor saya. Semoga aja dia mau kerja di kantor saya. Karena saya butuh banget orang dengan skill marketing seperti dia dan juga Rizky. Aku yakin banget kalau Tristan itu punya kemampuan. Tapi kan Tristan sama Rizky satu apartemen. Kalau Rizky tahu, dia pasti marah. Saya juga sempat berpikir seperti itu. Tapi ya saya berharap semoga Rizky bisa ngerti dan gak ada masalah ke depannya. Aku selalu doain yang terbaik buat kita. Aku tahu sih, rencana yang aku pakai ini emang rencana lama. Tapi apapun akan aku lakuin, Pangeran, supaya kamu bisa menjauh dari Putri. Harusnya saya yang nanya kenapa Bu Maura ada di kamar pangeran. Bukannya Bu Maura tinggalnya di pavilion belakang rumah ini. Pak, Bapak bisa jawab pertanyaan saya aja nggak? Bapak kenapa ada di kamarnya pangeran? Oke. Pangeran sendiri yang minta saya tinggal di sini. Bu Maura, kenapa lepas blazer? Nggak takut kedinginan? Apa gue ngomong aja ya ke Rizky? Kalau besok gue mau ke kantornya Pangeran. Ya karena cepat atau lambat, Rizky pasti tahu. Gue lagi kepikiran aja. Gue lagi kepikiran untuk coba ngembangin skill gue di bagian marketing. Jadi ya, gue kayaknya mau nyoba bisnis lain. Karena kedai kopi sejuk juga bisa ditanganin sama Citra. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, bagus. Ya gue juga tahu lo punya kemampuan yang bagus. Tapi lo nggak bisa pilih kerja asal-asalan. Biar waktu lo nggak sia-sia. Oke. I'll do that. Ki, gue mau nanya sama lo. Sorry kalau ini agak sedikit sensitif. Lo masih dendam sama Pangeran? Buat gue, selamanya itu nggak bisa selesai. Please, gue minta sama lo. Lo nggak usah ikut-ikutan ngebahas Pangeran di depan gue. Kayaknya waktunya nggak tepat nih kalau gue bahas Pangeran ke Rizky. Lo udah hubungin si Mel lagi? Gue kepengen tahu kapan dia masuk kerja.
Oh iya, ya terakhir sih Mel ngabarin gue dia masih lemes katanya dan masih belum bisa kerja. Jadi kayak sih seminggu ini dia belum bisa masuk kantor. Tapi harusnya HRD udah tahu kali kalau Mel mau izin kurang lebih seminggu. Ya karena Mel waktu dia sakit, dia minta gue untuk bikinin surat izin. Jadi ya udah, gue bikinin surat izin, terus gue email ke HRD. Maksudnya? Lo tau password emailnya si Comel? Iya gue tahu. Tapi ya gue tetep lah ngehargain privacy. Gue nggak buka inboxnya Mel yang aneh-aneh. Gue cuman bener-bener bikin surat izin, terus udah gue tinggal email dong ke HRD. That's all. Mel, kamu istirahat ya sayang biar cepat sembuh. Makasih ya, Mi. Udah mau perhatiin Mel. Iya, sama-sama Bi. Mimi lakuin itu juga karena kan Mimi tuh sayang banget sama Mel. Makanya sekarang kamu itu fokus sama keluarga aja. Urusin rumah tangga, fokus sama anak-anak. Ingat Mi, keluarga itu nomor 1, jauh lebih penting. Ya, gak usah urusin Lisa, Arga. Gak penting. Iya Bi. Ya udah ya. Gimana ya caranya supaya Pipi itu bisa percaya lagi sama Lisa? Lisa. Gimana sih nggak diangkat-angkat? Jangan-jangan Nawang udah terpengaruh lagi sama Pak Raymond. Jadi dia ikut-ikutan curiga sama aku. Halo Lis. Halo Nawang. Ada apa ya Lis? Sorry ya aku ganggu malam-malam. Ini loh Arga. Dia bilang tadi agak demam ya, badannya kurang sehat. Aku jadi khawatir sama dia Nawang. Kamu udah kasih obat belum buat Arga? Udah sih, tapi kayaknya nggak ngaruh banget ya. Aku tahu sih ini psikisnya dia aja. Kira-kira bisa nggak kamu suruh Putri untuk datang ke sini lihat Arga? Sekarang? Ya sekarang, karena aku udah gak tega banget lihat dia kayak gini. Lagian kan selama ini juga kalau ada apa-apa sama Putri, Arga selalu mendampingi. Aku tuh sangat berterima kasih ya sama Arga. Karena selama ini kan Arga itu dampingin Putri. Apalagi aku ngerasa sangat berutang budi sama Arga. Karena dia udah nyelamatin waktu Putri diculik. Jadi kamu bisa kan bujukin Putri untuk datang ke sini malam ini? Gimana ya? Masalahnya ini tuh... Aduh please dong Nawang. Jangan nolak permintaan aku ya. Aku gak sanggup lihat Arga sakit kayak gini. Siapa yang pulang naik taksi? Apa jangan-jangan Putri ya? Halo? Halo Nawang? Halo Lis. Lis, aku matiin dulu ya teleponnya. Kayaknya itu Putri baru aja pulang. Oke. Pak Bos. Mimi buru-buru keluar kenapa, Jo? Pak Bos, tadi saya barusan lihat di depan ada orang turun dari mobil taksi. Siapa, Jo? Kurang tahu Pak Bos. Jadi
Penasaran saya. Kamu yakin nggak mau saya anterin ke dalam? Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu langsung pulang aja ya. Lagian kan udah dibukain pintu juga sama Pak Mido. Tapi saya punya satu permintaan. Jangan mimpiin saya, karena saya akan selalu ada di sini. Di hati kamu.